Wey, halo Shalom Church, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generation to become Christ Ambassadors. Hari ini podcast yang sangat menyenangkan, kita bakal menemani kalian semua. Hari ini aku podcast barengan siapa di bawah? Sebelumnya gue salah satu host dari Cultivated Podcast, gue dari FA Ecclesia. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial, Ko Rio Fernaldi Susanto. Wah, gue baru tahu nih nama panjangnya. Halo Ko. Halo. Shalom, apa kabar? Baik. Nih, muka-muka capek ngurus anak sepertinya. Oh, betul sekali. Betul sekali. Spot on. Apalagi work from home. Ko Rio ini cool leader dari FA apa kok? Carmel Gilgal Dan melayani. Sebenarnya Carmel, tapi digabung jadi Carmel Gilgal. Dan melayani di youth juga ya kok ya? Iya. Mantap. Jadi kita bertiga kenal lewat youth. Jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang quarter life crisis. Ini dari yang gue Google nih. Quarter life crisis itu is a period of uncertainty and questioning that typically occurs when people feel trapped, uninspired, empty gitu ya, during their mid-20s to early 30. Jadi gue kayak lagi di tengah-tengah lah, lagi 24, 25, lagi kena ya ini quarter life crisis ini. Biasanya ciri-cirinya bisa nyerang ke fisik. Ini dari yang kita Google ya. Bisa kena asma, cardiac arrest, dan what can lead this crisis tuh mungkin dari yang tadi gue sharing, kayak job searching, career planning, gara-gara living alone, mungkin juga kangen family, navigating relationships. Jadi shout out buat jomblo-jomblo di luar sana, kita berjuang bersama. Ya, gitulah intinya. Dan gak tau sih kalau Koreo mungkin mau komen or something, atau mungkin pernah punya pengalaman kah zaman dulu kuliah apa kok di sini kok? Aku dulu kuliah bachelor engineering. Terus master ambil IT. Udah gitu kerja. Terus gimana tuh kok dulu jadi engineering jadi IT gitu? Nah, ini juga salah satunya memang yang namanya quarter life crisis ini juga secara tidak langsung ya memberikan pengaruh. Ya kalau aku boleh cerita sih ya yang quarter life crisis dulu sih mungkin aku nggak terlalu memikirkan yang nama definisi yang quarter life crisis ya. Lebih ke arah aku ingatnya itu setelah lulus bachelor seperti biasa mungkin galau, cari kerja, terus biasa bangun tidur, at least ada assignment, atau happy karena nggak ada assignment, atau happy karena sudah exam. Nah, tapi sekarang kok nggak ada apa-apa. Nah, itu di situ aku ya mungkin memang mulai terasa kayak hidup kok kosong dan begini saja gitu ya. Gini aja ya. Gini aja gitu sih. Dan aku dulu itu cari kerja dan setelah sekitar 6 bulanan karena enggak ketemu dan kayaknya enggak dapat interview dan enggak ada apa-apa, di situ aku baru apply IT sebagai master IT gitu. Itu maksudnya waktu itu udah ambil TR gitu kok, lagi ambil TR gitu. Oh, kalau dulu sih kan PR tuh masih gampang ya di Australia, jadinya aku bisa ambil PR setelah engineering. Dan aku juga dapat poinnya tinggi karena engineering, jadinya aku bisa langsung apply dan it's quite simple process sih. Aku cuma butuh tes IELTS doang. Dan waktu itu tes IELTS-nya cuma 6,5 bandnya.
Which is kalian pasti bisa tahu itu bukan hal yang sukar sama sekali. Jadi koreo tuh sekolah master pas udah PR. Iya, aku udah PR waktu aku master. Okay. Go on. Nah, jadi yang aku alami itu lebih ke arah gimana ya? Waktu aku ambil bachelor itu dan waktu sesudah bachelor itu tiba-tiba kayak yang kita tahu kan, kayak kalian juga mungkin ngerasain gitu lah, cari kerja dan mulai comparing karena ada teman-teman lain dari teman uni yang udah punya kerja, udah bisa segala macam gitu. Tapi jujur yang hit aku banget itu bukan waktu aku cari kerja. Tapi yang hit aku banget itu sebenarnya waktu aku ambil master. Kenapa? Karena waktu aku ambil master IT itu yang aku kira bakalan complement my engineering skills. Tapi ternyata waktu aku ingat banget itu sekitar half semester ago. Kan aku masuknya mid year. Jadi after 6 weeks di semester pertama di master itu kayak tiba-tiba kayak aku kayak ngerasa kok aku kayak gini lagi gitu. Ngerti nggak? Kayak am I just repeating myself again gitu. Aku mulai ada pemikiran kalau aku ini kayak aku bachelor, bedanya ini master, tapi kalau aku udah lulus emang bakalan berubah. Nggak mungkin juga aku ambil PhD, aku nggak mau gitu. Dari situ mulai ada pemikiran, aduh gimana, dan udah ikut master, semakin banyak teman-teman aku yang udah mulai punya pekerjaan lebih banyak lagi gitu kan. Di situ ya aku mulai ya stres itu muncul gitu. Dan itu mungkin aku nggak tahu waktu itu aku punya quarter life crisis, tapi kalau dipikir-pikir ya itulah masa-masa quarter life crisis aku sih. Tapi koreo sampai apa gitu nggak kok? Nggak tahu sih, aku cuma nanya sih. Oh, ada satu itu aku ini unik, bukan unik sih ya. Aku tuh sejak ambil master itu aku kena eczema. Apa? Eczema itu kayak eczema itu kayak penyakit kulit gitu loh. Dan iya, dan apa lucunya ya nggak lucu sih, tapi yang mind blowing-nya itu lebih ke arah karena waktu itu kan aku udah eczema kan, dan itu tuh apa ya basically gatel gitu loh sampai nggak bisa tidur kan, parah banget gitu loh. Terus aku ke dokter di sini tuh dokter aku udah ketiga GP gitu, kayak aduh nggak ada yang jelas lah gitu. Nah GP terakhir itu tiba-tiba nyeletuk yang kena aku banget gitu. Dia tuh ngomong, lu ada stres kali. Dan di situ gue baru dan gue itu baru realize loh. Terus ya otomatis jawaban aku, oh enggak kok, gue fine aja. Tapi sebenarnya di dalam hati, oh ya benar juga ya, mungkin juga gak ada stres gitu. Dan di situ mungkin dimana yang namanya crisis attack itu bisa sampai affect my physical condition ya, mungkin di situ gitu. Gitu. Apa lagi? Paling kalau aku sama sih sebenarnya kayak koreo juga. Kalau aku miripnya di koreo tuh lebih karena mungkin aku udah kerja kali ya. Aku ngerasa tuh life tuh kayak, tau gak sih, aku pernah nonton short movie. Dia tuh kayak ngasih lihat kayak misalnya satu orang nih ada kayak di satu posisi gitu. It's just in the same position, tapi it shows kayak, oh pertama pagi-pagi orang ini makan breakfast, terus dia nyetir ke kantor, terus di kantor ngetik, terus habis itu lunch lagi, terus ngetik lagi, terus pulang, nyetir lagi, terus tinggal bobo. Itu kayak, dan it's a life cycle, dan itu sesuatu yang kayak, sama sih kayak Rafael, paling kayak, this time of the year, kayak awal tahun ini aku mulai ngerasa, mungkin karena like, kayak Januari gitu, kayak semua orang mulai reflektif kali ya, kayak, what should I do, kayak, this year mau ngapain, gitu. Dan, that short movie hits me sih, kayak sampai kapan mau kayak gini terus. Tapi ya, well, aku juga sebenarnya nggak bisa ngomong banyak karena aku juga masih kayak kerja 1,5 tahun kan. Cuman I already feel that. Mungkin itu milenial kali aku. Tapi kalau cewek tuh biasanya apa sih Nat yang dipikirin? Maksudnya, nih kalau gue aja ya nggak tahu apakah gue nih masih punya pemikiran kayak
kayak orang Indo banget gitu. Cuman kan nggak tahu ya, kalau cowok tuh kayak waduh, merit nikah tuh mahal, rumah mahal. Ya pasti udah mulai mikirin lah. Ya cuman Tapi maksudnya cewek, nggak tahu ya, nggak tahu sih, gue nggak tahu. Kalau kalau cewek kan kadang kayak ngikut cowoknya atau yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak nggak tahu, kalau dari sisi cewek biasanya apa sih? Kalau aku nggak tahu sih most cewek kayak gimana. Tapi gue denger dari teman-teman cewek gue, paling kalau misalnya yang seumuran koreo pun pasti kita dulu pas masih kecil lah, atau mungkin pas masih kuliah pasti kita kayak aku mau nikah sama yang tajir aja gitu. Tapi kalau gue jujur, kalau misalnya gue nikah pun gue masih pengen kerja sih. I like to work. And what makes me sometimes kayak wonder, kayak harus ngapain gitu loh, is it the right thing? Tapi kan kita nggak pernah tahu jawabannya sampai kita really deket waktunya, nggak tahu sih. Iya. Kok kalau lu bisa sharing lagi terus kayak what's next abis itu? Maksudnya ini kalau gue boleh nanya ya, waktu itu lu udah bergereja kah? Lu udah kenal Tuhan kah atau? Iya, nah ini mulai panjang nih. Jadi pernah lihat sih gitu. foto ya koreo waktu masih awal-awal di BISA, pernah lihat. Dari mana? Di Instagram si Cynthia. Di Ciwi ya? Iya. Ya, jadi apa ya? Mungkin aku bisa extend gitu ya. Maksudnya terutama buat kita gitu loh. Aku yakin kita semua yang dengar podcast ini ya, most of us will be a Christian gitu kan ya. Jadi apa ya? I think the biggest problem with this crisis itu adalah the fact bahwa it happens not just those who doesn't believe in Christ gitu. Well, let me put it this way gitu. Buat aku secara personal, yang bikin hal ini tuh buat aku tuh at that moment aku tuh benar-benar stres banget, karena aku tuh waktu itu punya pemikiran, kok aku sebagai orang Kristen bisa mengalami hal seperti ini gitu. Yep. Aku terima Tuhan di Melbourne sekitar tahun 2008 gitu. Jadi aku mungkin masih baru gitu, nggak tahu sih, baru kan relatif. Tapi ya, aku baru jadi orang Kristen tuh pas aku bachelor gitu. Tapi biarpun waktu aku udah master itu, aku tuh kayak ngerasa, kok aku krisis kena kayak gini, aku bisa stres setiap hari, bisa malam bangun sendiri, gatal kayak gini nggak jelas gitu, karena penyakit. Dan aku tuh ngerasa, kok aku bisa seperti ini gitu. Padahal aku orang Kristen gitu. Karena di situ aku punya pemikiran, harusnya kan orang Kristen ya nggak bisa kayak gini gitu. Harusnya kita kan punya kesukacita di dalam Tuhan, kita punya pengharapan dalam Tuhan. Biarpun keadaan sukar sesedih apapun, kita bisa mengucap syukur sama Tuhan gitu. I know all of that gitu. Tapi di situ yang justru kenyataannya bahwa di situ aku susah banget waktu itu aku untuk giving thanks juga, waktu aku bisa bersukacita, di situ malah bikin aku tambah stres lagi gitu. Kok bukan hanya kehidupan aku secara karir, secara relationship lah, atau my life situation in general gitu. Bukan cuma itu, tetapi my spiritual life juga kok jadinya kena juga gitu. Dan di situ justru saat-saat dimana aku tuh bisa dibilang ya lumayan paling low gitu. Karena justru ya itu kenyataannya, aku sebagai orang Kristen, aku mengalami hal seperti ini tuh aku malah jadi semakin down gitu. That's what hits me the most gitu. Nah, kalau tadi kayak Koko cerita gitu, kayak Koko ada turning point yang maksudnya kayak that lowest point gitu loh, dan itu kayak benar-benar devastated mentally, physically gitu. Kayak kira-kira Koko tuh pas lagi kayak, dan kayak itu affect your spiritual journey juga gitu. Kayak menurut Koko, tapi kayak even though kayak kita lagi di lowest point kayak gitu pun, kita kira-kira bisa nggak sih experience Tuhan gitu lebih lagi gitu. Nah, benar gitu loh. Jadi buat aku, waktu aku tuh dalam masa seperti itu, jujur itu saat dimana
sekarang aku bisa ngeliat di mana Tuhan tuh bawa aku ke dimensi lah atau perjalanan yang aku tuh dulu belum pernah bisa ngerasain gitu loh. Karena itu something new gitu, because it never happens to me before gitu, as a Christian gitu. Dimana aku tuh bener-bener masuk ke dalam situasi dimana aku tuh nggak bisa tahu aku tuh di depannya bakalan ngapain gitu loh. Aku tuh bener-bener Tuhan tuh masukkan aku dalam posisi dimana aku tuh harus bisa trust Him bener-bener everyday gitu loh. Dan itu konklusinya yang aku dapat sekarang gitu loh. Tapi waktu aku jalan itu, it's totally different gitu loh. Karena memang ya that's air mata. Ya seperti easier itu, said than done. Ya exactly gitu. Dan apa ya? Apa yang aku boleh tambahin juga kayak that probably the way that God want us to experience gitu in this life gitu. Memang karena yang aku pelajari sekarang bahwa memang yang Tuhan tinggi itu agar kita tuh mengenal Dia seperti apa yang Dia tuh pengen kita kenal Dia gitu. Karena kita tuh semua punya gambaran tentang Tuhan itu dengan gambaran kita sendiri gitu. Ngerti nggak sih? Kayak kita semua tuh punya pemikiran tentang Tuhan tuh dari kita sendiri gitu. Bukan yang biblical gitu. Bukan yang Tuhan mau. Kita semua tuh punya gambaran Tuhan di pikiran kita sendiri gitu. Dan gambaran Tuhan yang di pikiran kita sendiri tuh tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita punya gitu. Nah, di situ dimana kita sebagai anak Tuhan, aku percaya gitu loh, Tuhan akan membawa kita supaya kita tuh bisa mengenal Tuhan itu dengan yang benar gitu. So that kita tuh bisa kenal Tuhan siapa Dia yang sebenarnya gitu. Tuhan yang di dalam pemikiran kita gitu, yang kita bayang-bayangin sendiri, itu yang Tuhan tuh ingin singkirkan gitu loh. Dan itu yang aku dapat secara personal gitu loh, apa yang Tuhan melakukan ke dalam kehidupan aku waktu aku melewati masa itu gitu. Situ gitu loh. Again, that's the conclusion gitu loh. Sekarang aku bisa ngomong gitu. Tapi when I go through that phase gitu, it's totally different gitu. Orang tuh kan pasti selalu pengen show the best of their life on their Instagram gitu. Jadi maksudnya aku pernah dengar istilah gini, don't try to compare your behind the scene with someone else trailer gitu. Trailer film kan pasti yang lu pick yang sekian menit yang terbaik dari hidup lu gitu kan. Tapi behind the scene dari pembuatan film kan mungkin lu jatuh, bonyok, terus apa harus bentuk tubuh dan ya Anda enggak sih. Gue cuma mau nambahin itu dong. Tapi silahkan Koryo. Coba tahu how do you overcome kayak how do you overcome like your anxiety pas lagi kayak zaman-zaman master gitu. Oh iya. Dan seeing your friends kayak udah kayak ya mungkin nggak cuman itu doang kali, mungkin dari Koryonya mungkin ada lagi yang kayak kalau misalnya Koryo. Nah, waktu itu Cool membantu nggak kok? Oh iya tuh. Cool waktu itu belum Cool Mas Eva kalau nggak salah. Atau apa youth deh, youth. Kan Koko juga aktif youth kan dulu. Youth nggak ada ya? Ada nggak? Ada dong. Ada ya? Ada. Waktu itu Cool itu mungkin aku tambahin kayak aku bikin spesifik peran komunitas lah gitu. Do they help in your anxiety gitu? Aku secara pribadi itu bukan tipe orang yang suka ngomong ya. I mean kayak suka curhat gitu loh. Aku kalau curhat tuh benar-benar cuma dikit banget ke beberapa orang. Jadi tapi tentu gitu loh di dalam FI Cool itu yang setiap Jumat aku percaya gitu apa yang ditanamkan waktu sharing, waktu ada pembagian firman itu Tuhan bekerja gitu. Dan ini relate sama yang pertanyaan jawaban bagaimana aku overcome anxiety ya. Jujur, this is probably why I'm not the best person to talk about this topic. Tapi buat aku secara personal, the fact is that until now, I'm still battling with that anxiety. Kalau ada orang bilang, oh ini quarter life crisis between 25 to 30. Buat aku, this is my battle until who knows God will deliver me completely gitu from this crisis gitu. Karena ya kalian pernah dengar ada yang namanya midlife crisis kan? Ya. Yeah. In middle 50 gitu. Ya. Yeah. Terus sekarang ntar juga ada lagi yang setelahnya. Yeah. Nggak tahu tuh.
Tapi maksud aku adalah buat aku pribadi, even until now gitu loh. Apakah aku masih compare? Masih gitu. Aku kalau let myself to compare with other people, aku masih gitu. Aku masih compare gitu. Dan kalau aku masih mau submit to my anxiety, aku bisa gitu loh. Nah, yang aku dapat dari perjalanan aku master, yang aku dapat dan aku dapat apa ya, kayak Tuhan tuh siapa aku itu apa ya, aku tuh ngerasa Tuhan tuh bawa aku ke dalam suatu tempat di mana aku tuh realize kalau aku tuh sehari aku tuh nggak kayak apa ya, kalau sehari aku tuh nggak mengisi pikiran aku dengan apa yang pikiran dari Tuhan gitu loh. Not the things that are above gitu. Di situ aku tuh bisa anxiety-nya tuh langsung muncul, comparing aku langsung masuk, krisis aku bakal masuk, bakalan susah tidur gitu loh. Jadi di situ yang aku dapat gitu loh. Di situ yang aku dapat bahwa apakah ada saat di mana kita tuh bakal free from all of this gitu. Buat aku pribadi jawaban adalah no gitu. Not until Jesus come himself gitu, the second time, atau kita dikasih tubuh baru gitu. Karena it is that sin in our life gitu, yang bikin kita tuh compare with other people gitu. Karena kita nggak percaya dengan apa yang Tuhan buat kita gitu. It is sin in our life that we're anxious gitu for what future brings gitu. Karena anxiety itu simply we are trying to live today what is in the future gitu. We're trying to live in the future gitu, which is impossible gitu. Dan waktu aku realize gitu, my anxiety is not just a problem that I don't believe in God's promise gitu, tapi this is a sin gitu. Di situ aku realize bahwa yang aku sebenarnya perangi itu bukan my anxiety gitu. The anxiety is just the product gitu. Produk dari apa? Yang aku dapat is product of my sin gitu. Waktu aku dapat itu gitu, aku tuh ngerasa kayak Tuhan bukain aku something di mana yang namanya apa ya? Aku tuh bisa ngelihat gimana kekekalan itu jadi something yang lebih real lagi dalam kehidupan aku dibandingkan waktu aku masih bachelor gitu. Aku bukan ngomong sekarang aku bisa kekekalan dengan sempurna, enggak gitu. I'm still fighting for it gitu. Di sini aku kerja, ya sekarang aku udah punya full time job, aku udah berkeluarga, punya anak 1. Does my life become easier? I can say no. Aku punya almost 1-year-old son gitu, dan I think all parents, ya kalau ada parents yang dengerin ini, we all agree gitu. The first child experience is just amazingly surprising gitu. Kayak wow gitu. Kayak yang namanya tidur tuh jadi precious tuh bener-bener precious gitu. Kayak kalau aku dulu waktu masih belum punya anak, udah married, denger teman kantor ngomong kayak, oh ya kamu tidur ya paling 3 jam, 4 jam. Aku tuh mikir, lu aja kebanyakan browsing sebelum tidur, makanya lu gak bisa tidur. Ternyata bener gitu. Dan jujur aku tuh amazed gitu. Aku punya teman kantor anaknya 4 gitu. Dan aku tuh kayak, what? No. Aku just say, it's just amazing gitu. Tapi that's what I feel gitu. Waktu aku nggak tahu experience setiap orang berbeda gitu. Tapi buat aku secara pribadi gitu, it feels like the more I'm going through this life gitu, the more I might grow older, the more I will, who knows ya, pasti anakku bakalan bertumbuh jadi lebih dewasa lagi kan, mulai teenager, dan pasti challenge-nya berubah, dan I believe the challenge itu nggak akan jadi easier gitu, it's just gonna get tougher gitu. Dan aku bersyukur gitu bahwa aku itu bisa go through masa-masa setelah aku quarter life crisis itu dengan jawaban dari Tuhan bahwa Kara, the problem is not that whether you are having the anxiety or not gitu, but knowing what God is trying to reveal to us gitu through that experience gitu. Buat aku, what God's trying to reveal itu adalah the eternal life gitu. Supaya aku tuh bisa ngelihat ini loh, Tuhan itu whatever that you do gitu di dunia ini gitu, if it's
kalau tidak dengan Tuhan itu sia-sia gitu. Kalau Tuhan tuh nggak ada itu sia-sia gitu. Dan di situ aku benar-benar dibukain dan itu ngasih aku pengharapan bahwa my life itu di tangan Tuhan gitu. Dan aku tuh hanya memastikan yang aku lakuin di dunia itu cuma satu gitu, yaitu pandangan mata aku itu aku harus fight gitu. Untuk aku tuh terus fix my eyes to the eternal promise gitu, to the eternal rewards gitu. Karena kalau anxiety kicks in tuh sebenarnya yang terjadi adalah anxiety itu coba untuk menarik mata kita agar mata kita tuh akhirnya lihat lagi di dunia, lihat lagi ke material, lihat apa yang belum kita raih, lihat apa yang orang lain sudah dapat, lihat apa yang kita belum punya, lihat apa yang harusnya kita udah seperti ini loh, kok kamu belum sih gitu. Itu yang aku, dan jujur sampai sekarang pun ya I'm still battling with that gitu. Kalau ada satu saat di mana aku lengah gitu, waktu aku tuh drop my guard gitu, all those things will come in gitu. That's what yang aku dapat gitu waktu masa itu. Jadi my turning point itu sebenarnya bisa dibilang bukan turning point yang kayak I'm free now gitu. Aku sekarang nggak punya anxiety gitu, enggak gitu. Tapi now I know gitu bahwa, dan aku sekarang punya confidence gitu. Even in my anxiety gitu, God is there with me gitu. Karena aku percaya gitu. Aku sebagai orang Kristen, dan if I have to suffer, well, it's better to suffer with Christ gitu, rather than to suffer alone gitu. Dan percaya gitu. Buat aku ini, aku punya conviction aku sendiri, dan again gitu, ini something aku terus fight for it gitu loh. Keep my mind in Jesus Christ gitu. Itu sih yang aku dapet gitu. Jadi apakah I'm totally free? No gitu. It's still my everyday battle gitu. Dan sometimes I lose the battle, tapi thanks God gitu, Tuhan itu bukan Tuhan yang meninggalkan kita gitu, tapi dia terus restore aku lagi dan back into that journey gitu loh. Itu sih yang aku dapat sih. Iya. Thank you. Atau nggak, Raf? Ada nggak, Raf? Iya. Kalau ada nggak, Raf? Gue dapatnya ini sih, kayak nggak tahu ya ini on the same context atau enggak. Cuman maksudnya, I think gue mikirnya trouble in our life tuh kan kayak waktu Paulus minta duri dalam daging dia dicabut. Ini nanti benerin ya kok. Waktu Paulus minta duri dalam daging dicabut, dan nggak tahu ya. Ini pemikiran gue. Tuhan tuh kalau mau cabut itu tuh kayak gampang banget gitu. Kalau dia mau gitu. Cuman he said no, and Paul also said ya okay gitu. Maksudnya it's okay gitu. Dan simply duri dalam daging tuh to humble ourselves juga gitu. Jadi maksudnya I feel like dan tadi aku bener-bener suka yang Koryo sharing ini sih, kayak gue sekarang seorang suami full time, punya rumah, punya anak satu. Emang masalah gue selesai. Oh itu kayak maksudnya gue juga jadi mikir, kalau gue punya karir, gue punya rumah, gue punya pasangan dan lain-lain juga, ya emang hidup stop sampai di situ kan? Enggak. Itu menguatkan gue sih. Maksudnya ya, well, this is life gitu. Maksudnya inilah hidup dengan permasalahan di setiap fase umur yang berbeda-beda. Tapi ya tadi, kalaupun gue harus suffer, mendingan gue suffer bersama Tuhan. Itu bagus sih menurutku. Iya, kok diem? Kalau mungkin aku boleh nambah yang tadi kayak Koryo bilang, kayak macam kalau Tuhan tuh in control gitu. Kalau aku mungkin nggak banyak di area anxiety kali ya. Maksudnya I play social media loh, tapi aku nggak. What I think is aku sering banget overthink of my past. Jadi aku mostly about regrets, not about anxiety. Kayak mungkin juga banyak sih anak-anak kayak seumuran aku, atau mungkin seumuran Koryo lebih lagi kali, kayak misal dulu kenapa sih kayak gini, kayak misal dulu kenapa sih nggak kayak gini, sekarang jadi kayak gini kan gitu. Dan kayak yang Koryo bilang tentang Tuhan yang in control tuh kayak
it's been in my mind also lately. Cuman kayak gitu ya, easier said than done. Kadang kayak pengen terus remind ourselves kayak buat berserah gitu. Padahal kita ada pengharapan yang kekal, tapi kayak tetap aja kenapa ya masih tetap terus mikir gitu loh. Gitu. Itu sih kalau misalnya aku boleh share. That's maybe my quarter life crisis. Ya. Tapi pasti yang kayak seumurannya Koryo masih, you guys must have a lot of things as well in mind. Apalagi kayak kalau misalnya udah seumuran Koryo gitu kan kayak udah nggak cuma mikirin buat Koryo lagi gitu loh. Kalau aku sama Rafael masih single gitu loh. Kita mikirin ya hidup kita aja tiap hari kok. Kalau saya kok mungkin kayak besok kayak your expenses is not your expenses anymore, kayak kan juga kayak istrinya Koko kayak anaknya Koko juga gitu. Kok aku mau nambahin atau gue boleh nanya? Boleh nanya. Boleh. Aku mau nanya kok, kalau ada orang ngomong, let's say lah anak FA Koko baru masih umur misalnya 17, 18, 19, 20 datang ke Koko. Terus dia kayak gini, dia nanya kayak gini, lu bakal jawab apa? Terus kok, ngapain ya gue hidup di dunia ini? Lu bakal jawab apa kok? Jujur itu jawaban yang tidak bisa mungkin tidak bisa, bukan pertanyaan tidak bisa dijawab hanya dalam waktu beberapa jam saja. Tapi, apa ya? Well, again, kalau orang nanya, hidup di dunia untuk apa? Well, maybe it's a good thing gitu. Karena that's a good start gitu. You start to think what you should do now in this world, right? Banyak orang mungkin nggak mikir itu, dan kalau nunggu 18 sampai 19, 20 mikirin itu, I think it's a good point gitu. Aku jujur. Iya. Aku jujur umur segitu itu lulus SMA kan. Kerjanya masih main Dota gitu. Nggak pernah mikir gitu kan. I don't care about it. I'm just having fun. Tapi jujur gitu mungkin jawabannya singkat ya. Kami sebagai orang Kristen kita tahu kenapa kita di dalam dunia ini gitu. Tapi again, how to bring that knowledge into our hearts, that's a different Tuhan matter. Sendiri ya. Kenapa? Tuhan sendiri ya yang bisa atau gimana? Well, at the end, it's all God's grace and His sovereign power kan. Tapi I believe gitu, our parts itu ya memang when we start to question life gitu, what we should do in this world or kenapa kita di dunia ini. I think it's best that we also ask the questions. Who is God in our life gitu? Kenapa? Karena for me priority gitu ya. Yeah, atau ada istilahnya whom do you believe gitu, or what do you believe in this life gitu? Because that's what leads what you gonna do in the entirety of your life gitu. Itu yang aku percaya gitu. Atau in other words, our knowing of God, atau lebih ke arah pengenalan kita akan Tuhan itu menurut aku memberikan dampak apakah kita tuh bisa mengerti kenapa kita ada di dunia ini gitu. Maksud aku, waktu kita belum kenal Tuhan secara benar, kita tuh pasti nggak tahu kita tuh di dunia ini ngapain gitu. Kenapa? Karena memang kita diciptakan not for ourselves but for God gitu. So when we doesn't have the right understanding about God, then the whole purpose in our life itu will be disoriented gitu. Makanya banyak orang, termasuk orang Kristen dan aku sendiri juga gitu. What should I do in this life gitu? It's just like what I should do gitu kan. Pertanyaannya seperti itu. Tapi menurut aku, dan kalau itu anak FA datang ke aku bakalan, my advice itu now seek God gitu. Before you trying to seek what you should do in this life, know God first. Before you try to even understand His will, understand Him gitu. Or better to say, know Him first gitu. Itu sih yang aku bisa kasih advice. Secara pendek ya, tapi kalau bisa panjang ya terus harus di follow up lah. Iya.
gue kemarin lihat kata-kata ini di Instagram, Tuhan lebih pengen lihat kita berubah daripada lihat keadaan kita berubah, dan I think that's quite good. Mantap. Tapi kalau aku, I have another interesting question. Kayak aku punya coworker, dia actually nggak percaya Tuhan, tapi we're very close. Dia maksudnya kayak, well, aku juga kadang ngerasa gitu loh, kayak is what am I doing is right gitu loh, kayak aku beneran harus di-plan di tempat kerja ini nggak misalnya, atau kayak aku harus beneran stay di Melbourne nggak gitu kan. Tapi kalau misalnya aku masih bisa seek help gitu loh, misalnya ke ketua aku gitu, dan kayak kalau misalnya mereka ngejelasin mungkin aku masih bisa ngerti gitu loh. Tapi kadang kalau misalnya kayak coworker aku gini kan, dia nanya gitu kayak, well, aku sama coworker aku udah deket banget sih, jadi kadang dia sempet nanya gitu kayak kalau misalnya kayak should I really kayak cari kayak sesuatu yang baru gitu loh. Tapi kayak aku juga susah kalau mau ngomong ke orang yang nggak percaya gitu loh. Kayak kok punya nggak sih kayak pengalaman gitu, kayak ada orang yang nggak percaya seek help gitu ke Koko, dan kayak what did you say to gimana gitu ya? Ya. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa ya kok. Iya, jadi ada pengalaman ya, tapi mungkin aku nggak tahu ya, maksudnya aku sih dibilang deket sih agak deket aman juga gitu loh. Tapi ya ada lah ditanya kan. Ya jujur memang susah kan, soalnya kita yang beda prinsip. Dia apa yang kita ngomongin mungkin dia bakalan nggak nangkep kan. Ya mungkin ya kalau kita nggak bisa, ya kalau kita udah misalnya sharing tentang firman dan mungkin dia nggak nangkep, ya berdoa biar Tuhan bukain matanya. Tapi ya mungkin advice yang bisa kita kasih itu ya memang bisa dibilang advice ya yang membangun, dan kita tuh juga bisa bukan menyisipi ya, tapi kayak kita tuh bisa ngasih yang namanya mungkin advice yang dengan wisdom dari Tuhan gitu loh. Nggak harus spesifik, oh Tuhan tuh ngomong ini buat kamu, nggak usah gitu. Tapi mungkin kita bisa sedikit kasih dia tuh kayak something yang punya landasan tuh di dalam firman gitu loh. Dan I think kalau kita tuh being upfront about it, malah orang tuh mungkin bisa lebih appreciate gitu loh advice yang kita kasih ke dia gitu loh. Terutama kalau misalnya orang tuh nanya ke kamu tentang pendapat kamu, ya otomatis apapun yang kamu kasih tahu orang itu pasti bakalan at least pikirin gitu. Kalau nggak dia nggak mungkin nanya in the first place kan gitu. Yes. Jadi ya aku sih bilang be upfront, nggak usah agresif kayak pushy gitu ya, tapi just be upfront gitu, be honest, dan kasih tahu aja. Terutama kayak with what you believe, this is what I think is the best gitu. If I am in your shoes, ya seperti itulah. Tapi idea juga memang will that be the best or not, ya you will never know gitu loh. Tapi kayak at least kita udah melakukan porsi kita gitu ya kok ya. Iya. Mantap. Itu sih yang waktu dulu ada. Apa? Ya yang ada yang kayak gitu. Situasi yang seperti mirip seperti ini. Karena aku kayak lumayan deket sih sama coworker aku, terus jadi kadang kayak dia tahu aku kayak Kristen, dan dia tahu kayak aku sering di gereja, aku kalau Selasa suka menado, kalau Jumat suka cool gitu, dia tahu. Cuman kadang ya mungkin the barrier is still there gitu. Dan kadang aku ngerasa kayak aku sebenarnya bisa saying something that blesses him, tapi kayak I feel like kayak kalau misalnya aku langsung cedar gitu, the barrier is kayak makin kayak tebal gitu aja sih. Thank you kok. Wisdom sih ya mungkin kok ya. Emang bener maksudnya bisa aja jeder itu memang langsung membukakan mata dia, tapi bisa aja malah menjauhkan. Makanya mungkin the definition of pray kali ya. Ya, aku juga sering banget sih pengen berdoa banget ya. Thanks kok. Mantap. Not all good atau punya nanya apa lagi? Aku all good sih. Good.
Koryo mungkin aku juga all good sih. Thank you ya Koryo sudah Ya, sama-sama. membantu dan mengisi di podcast hari ini. Mudah-mudahan berguna lah ya podcast hari ini. Iya. Harusnya berguna karena kalau lewat pimpinan Roh Kudus berguna. Iya. Koryo ada last message mungkin atau last thing you wanna say? Apa ya, aku mungkin share terakhir kayak yang jujur mungkin waktu ya I think ini buat kok aku jadi kayak tua yang ngomong kayak gini. Tadinya mau ngomong buat kalian semua masih muda, tapi kayaknya jangan ngomong gitu deh. Buat kita mungkin ya, terutama kan quarter life crisis gitu ya. Mungkin salah satu terutama buat orang Kristen itu kayak namanya tuh calling gitu kan ya. Kayak panggilan gitu kan. Aku nggak tahu sih kalian, tapi buat aku itu lumayan sebuah topik yang waktu itu tuh aku tuh lumayan sensitif gitu. For all the wrong reason kan ya, sensitif gitu. Kayak calling kamu apa sih? Siapa yang manggil aku nggak tahu calling. Tapi apa ya? Yang aku dapet gitu loh. Kayak yang aku dapet, aku tuh pernah baca buku dan buku itu ngomong, menurut aku bagus banget gitu. Kalau kita tuh bertanya dengan kita tanya Tuhan, calling kita apa gitu. Dan kalau Tuhan nggak jawab, itu ya mungkin memang Tuhan nggak mau ngasih tahu kita gitu. Planningnya dia untuk kita tuh apa gitu. Instead kita pengen Tuhan tuh percaya bahwa kalau hidup kita di tangan Tuhan gitu loh. Dia akan bawa kita masuk ke dalam rencananya gitu loh. Dan waktu aku baca itu, aku mulai, benar juga gitu. Maksudnya apa? Karena kebanyakan tuh kita tuh start dimikirin calling kita apa ya, cari sana, cari sini, cari orang, cari pendeta, cari apa gitu. Tapi aku bilang it's not wrong gitu, dan lakuin kalau misalnya emang kalian mau. Tapi aku kayak somehow tuh dapat lagi bahwa kadang-kadang tuh kita kebanyakan wasting time untuk mencari something yang Tuhan itu nggak reveal ke kita, tetapi yang udah Tuhan reveal di dalam Alkitab pun kita nggak pernah lihat gitu. Dan di situ aku juga jelas gitu. Dan salah satunya kalau kalian tahu itu di Alkitab diomongin salah satu the will of God, salah satu apa yang Tuhan inginkan buat kita gitu. Itu tuh our sanctification gitu. Dan ini yang mau aku kalau aku bisa ngomong to my my 24 my younger self gitu, aku tuh bakal ngomong sanctification gitu. Maksudnya apa? Ini yang Tuhan inginkan buat kita gitu. Dan yang benar-benar buat aku tuh ini juga something yang sekarang pun ini yang benar-benar aku kerjakan gitu. Dan it's tough gitu, it's very tough gitu, our sanctification gitu. Bukan berarti kita kerja sendiri gitu, tapi semua dari Tuhan gitu, semua dengan Tuhan Roh Kudus gitu. Tapi ya inilah gitu loh, kayak buat kalian semua gitu loh, kalau kalian bingung, cari calling apa gitu loh, satu hal yang gitu yang aku yakin Tuhan tuh pengen buat kita semua itu our sanctification gitu. Semua sanctification itu biar kita itu katakanlah semakin menjadi dekat serupa dengan Tuhan Yesus gitu loh. Dimana kita itu bisa semakin melihat kemuliaan Tuhan dan kita tuh bisa experience joy in Him more and more gitu in our life gitu. Dan menurut aku ini tuh something yang Tuhan tuh pengen kita tuh kerjakan gitu loh di dalam kehidupan kita. Bukan cuma buat pas kita muda gitu loh, tapi bahkan sampai tua pun gitu. Karena this process will not finish gitu loh, until ya Tuhan sendiri yang bakalan bereskan gitu loh. Jadi itu sih yang pesan aku terakhir itu, bahwa buat kalian semua again, this is the calling that God has gitu loh. In the Bible itu lebih secara spesifik di 1 Tesalonika 4 ayat 13 gitu loh. For this is the will of God, your sanctification gitu. Jadi kalau banyak orang ada aku nanya, calling aku, ini dia gitu, yang Tuhan pengen gitu, our sanctification gitu. Dan menurut aku, again, this is something yang mungkin kalau kita itu nggak melakukan ini, kita tuh bakalan lost gitu. Karena ini yang Tuhan mau gitu. Dan Tuhan bakalan lead kita terus kesini lagi gitu loh. Dan waktu apa yang terjadi sama aku waktu master itu, aku bisa ngeliat gitu, ini yang Tuhan lead aku kesini gitu sih. Ya.
Thank you Koryo. Thanks kok. Thank you kok. Sama-sama. Last question kok. My favorite question atau cultivated favorite question nih. Ini out of topic nggak apa-apa karena we ask this personally to Rio Fernaldi Susanto. Do you have to bless us? Do you have any favorite Bible verse or favorite song? Salah satu ya, itu di Yeremia 32 ayat 40 sampai 41. Ya, aku baca. I will make with them an everlasting covenant that I will not turn away from doing good to them, and I will put the fear of me in their hearts that they may not turn from me. I will rejoice in doing them good, and I will plant them in this land in faithfulness with all my heart and all my soul. Itu gitu. Jadi ayat ini tuh bicara Tuhan itu nggak cuma, pertama, Tuhan nggak akan stop doing good for us. Dan kedua, dia bakalan put the fear of Him in our hearts so that we cannot turn away from Him gitu. Maksudnya, nggak tahu, ini buat aku one of the most strongest verse gitu in my life gitu. Basically says, God will work in us so that we will never turn away from Him gitu. That's God's promise gitu. Dan He will rejoice in doing us good gitu. Bukan cuma Tuhan itu berikan something yang baik ke kita gitu. Tapi in doing that, He is rejoicing gitu. And I think that's give a greater glory gitu. In every blessing that we receive, knowing that God is rejoicing when He bless us gitu. Itu sih. Iya. Kalau favorite song ada nggak kok? Song. Jesus paid it all, gitu dia. Jesus paid it all. Hillsong ya? Enggak, itu Him. Oh, Him. Yeah. Jesus paid it all. Okay. I always come back to that song again and again sih. Wow. Terutama verse pertamanya itu langsung hit the spot kalau buat aku ya. Ini aku udah Google bukan verse ya, apa sih namanya? Bait pertamanya. Benar verse. Ya kan, ini ngomong, I hear the Savior say, thy strength indeed is small, child of weakness, watch and pray, find in me time all in all. Jadi tuh kayak Tuhan tuh ngasih tahu, kita tuh nggak punya strength, kita tuh lemah, disuruh melihat dan berdoa, temukan di dalam Tuhan all in all gitu. Ya, kalian baca sendiri. I think it's very powerful hymn. Ya. Thanks Ko. Thank you banget Ko. Sama-sama. Rio sudah ngisi. Gimana Nat? Memberkati lu nggak? Ya dong. Semoga juga bisa memberkati orang-orang yang dengerin podcast kita hari ini. Thank you. Thank you ya Koryo sudah mengisi di podcast hari ini. Sama-sama. Oke. Pokoknya jangan lupa buat teman-teman, kalau kalian pikir podcast ini memberkati, ayo share ke teman-teman kalian, temanku, teman SMA, SMP, SD, semuanya. Kita ada di YouTube dan Spotify. Kita juga ada di Instagram. Instagram kita apa, Nat? Cultivated Podcast. Yes, di YouTube juga ketik aja Cultivated Podcast pasti keluar. Episode kali ini kita ada di YouTube karena kita pakai Zoom meeting. Tepuk tangan buat Zoom. Jangan deh, nggak penting. Episode kali ini kita ada di YouTube karena kita pakai Zoom meeting ini, by the way. Gitu aja kali ya. Thank you banget buat Koryo sekali lagi sudah. Thank you. Mau kita ganggu malam-malam kayak gini. Aku berharap podcast hari ini bisa memberkati kalian semua. Jangan lupa di-share dan like kalau kalian pikir channel kami ini bermanfaat. Thank you semua. Mungkin kalau ada yang punya kayak suggestion gitu, kita next mau bahas apa, or you guys have questions, mungkin kita juga bisa membantu gitu loh. DM kita aja, kita available pokoknya, saran. Thank you semua, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube. Dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.